Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, di pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dari budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tanjung Balai atas nama Ibu Ulfa Asri SPD. Yang mana kegiatan acara kita dimulai. Yang pertama adalah kata sambutan dari saya, yang kedua nanti kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Rija selaku wakil kurikulum mewakili kepala sekolah, yang ketiga nanti penyampaian kegiatan sosialisasi budaya positif oleh Bu Ulfa Asri, dan yang keempat nanti acara doa yang dibawakan oleh Bapak Ibrahim Sirait. Nah, baiklah, untuk memulai acara ini kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dan sekaligus pembukaan oleh Ibu Rijayanti. Kepada Ibu Rijayanti saya persilakan. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa hari ini rekan guru hebat kita Ibu Ulfa Asri yang sebagai CGP Angkatan 10 Kota Tanjung Balai akan melakukan sosialisasi penerapan budaya positif. Maka hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak bahan presentase yang disiapkan oleh Bu Ulfa, dan kedepannya ini merupakan menjadi aksi nyata bersama kita di lingkungan sekolah sehingga terwujudnya budaya positif di SMK Negeri 3 Kota Tanjung Balai. Maka hari ini kegiatan ini resmi kita buka. Terima kasih kepada Bu Rija atas sambutannya dan sekaligus pembukaan acara sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Ulfa Asri. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bu Ulfa untuk melanjutkan acara kita menyampaikan paparan tentang sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 3. Kepada Bu Ulfa Asri, saya persilakan dengan segala hormat. Selamat pagi Bapak Ibu yang berhadir. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif dalam rangka pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Berikut adalah daftar isi dari presentasi sosialisasi budaya positif saya hari ini. Saya akan memulai dengan membahas perubahan paradigma dalam pendidikan, kemudian memahami makna kata disiplin, motivasi perilaku manusia, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan perubahan paradigma. Pendidikan saat ini mengalami pergeseran dari pendekatan otoriter yang berfokus pada hukuman menuju pendekatan yang lebih positif dan restoratif. Pendekatan baru ini menekankan pada pengembangan karakter dan tanggung jawab pribadi siswa. Baik Bapak Ibu, berikut ini saya ilustrasikan video untuk bagian pendekatan otoriter. Randy harus selesai dalam 1 minggu. Saya tidak menerima alasan apapun untuk keterlambatan. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, kamu akan mendapatkan hukuman berat dan nilai rendah. Aku, saya mengalami beberapa masalah kesehatan dulu, dan saya berusaha sejak kemarin menyelesaikan tugas ini. Tidak ada maaf-maafan di sini. Ini adalah aturan kelas. Tidak peduli apa masalahnya, kamu harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Jangan harap akan mendapatkan pengecualian. Kemudian Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat yang pendekatan otoriter, sekarang kita bandingkan sama pendekatan disiplin positif. Jika melihat kamu agak kesulitan dengan menyelesaikan tugas ini, apakah ada yang bisa dibantu? Aku, saya mengalami beberapa masalah kesehatan dulu, dan saya berusaha setiap kemarin menyelesaikan tugas ini. Jadi mengerti ini, terima kasih sudah berbagi. Bagaimana jika kita mencari solusi bersama? Mungkin kita bisa menyesuaikan mangrove, tapi akan menemukan cara lain untuk menyesuaikan ini dengan lebih baik. Disiplin berarti kepatuhan terhadap aturan dan standar. Namun, disiplin positif lebih dari sekedar kepatuhan. Ini tentang membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai baik melalui dukungan dan motivasi, sehingga mereka bisa mengembangkan tanggung jawab pribadi.
Makna kata disiplin. Disiplin berarti kepatuhan terhadap aturan dan standar. Namun, disiplin positif lebih dari sekedar kepatuhan. Ini tentang membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai baik melalui dukungan dan motivasi, sehingga mereka bisa mengembangkan tanggung jawab pribadi. Penggunaan penghargaan dan pengakuan. Contohnya, seorang guru memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik atau mencapai target belajar. Misalnya, saya sangat bangga dengan cara kamu membantu temanmu tadi. Itu tindakan yang sangat baik. Atau memberikan stiker bintang untuk setiap tugas yang diselesaikan dengan baik. Berikutnya, ada kata motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah alasan dibalik perilaku kita. Dalam konteks pendidikan, kita perlu memahami baik faktor internal seperti kebutuhan dasar dan emosi maupun faktor eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Dengan memahami motivasi siswa, kita bisa lebih efektif dalam mendukung perilaku positif mereka. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ada tujuan disiplin positif. Disiplin positif memiliki beberapa tujuan utama. Membangun karakter dan tanggung jawab pribadi, mendorong perilaku baik melalui penghargaan dan pengakuan, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelas keyakinan. Ini adalah konsep di mana kelas didasarkan pada keyakinan bersama antara guru dan siswa mengenai nilai-nilai, aturan, dan perilaku yang diharapkan. Hal ini menciptakan komunitas yang saling menghormati dan mendukung. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas terbagi atas dua. Yang pertama ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Salah satu cara untuk mendalami keyakinan kelas adalah melalui kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Dalam kegiatan ini, kita mendiskusikan dan memvisualisasikan perilaku yang diharapkan dan tidak diinginkan. Ini membantu siswa memahami secara konkret perilaku yang diharapkan. Yang berikutnya ada kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Kegiatan ini mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Siswa diberikan tugas-tugas khusus yang membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam komunitas kelas. Ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi saya ketika melakukan kegiatan keyakinan kelas. Sekarang, mari kita bicara tentang konsep dihukum oleh penghargaan. Terlalu banyak menggunakan penghargaan eksternal bisa menjadi bentuk hukuman tersembunyi. Ini karena siswa mungkin tidak mengembangkan motivasi intrinsik atau pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang diharapkan. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kita perlu memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini termasuk kebutuhan akan rasa aman, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Guru yang memahami ini akan lebih berhasil dalam mendukung pertumbuhan siswa. Berikutnya ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru mengacu pada sejauh mana guru mengendalikan lingkungan, kelas, dan perilaku siswa. Dalam pendekatan disiplin tradisional, kontrol cenderung bersifat otoriter. Namun, dalam disiplin positif, kontrol lebih bersifat kolaboratif dan mendukung partisipasi siswa. Berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Berbeda dengan pendekatan kontrol otoriter, posisi kontrol restitusi memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini bukan hanya tentang menghukum kesalahan, tetapi juga membantu siswa belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang berikutnya, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses di mana siswa mengakui kesalahan mereka, memahami dampaknya, dan melakukan upaya untuk memperbaiki situasi. Ini membantu siswa mengembangkan empati, tanggung jawab, dan kemampuan untuk memecahkan masalah, menjadikannya alat pendidikan yang sangat efektif. Berikut saya tampilkan kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah SMK Negeri 3.
Cantika, Ibu ingin berbicara denganmu sebentar. Kamu punya waktu? Ya, Bu. Cantika, Ibu tahu kamu adalah orang yang cerdas dan memiliki banyak potensi. Ibu ingat kamu sering menjadi teman-temanmu dan aktif dalam kegiatan sekolah. Ibu menghargai keberanianmu untuk bicara jujur pada diri sekolah. Kamu tahu, itu kamu penuh dengan kesalahan. Dan itu bagian dari proses belajar. Terima kasih, Bu. Cantika, saya mendapat laporan bahwa kamu tidak hadir di kelas matematika tadi. Ibu ingin tahu lebih jauh. Apa yang membuat kamu tidak masuk kelas? Sebenarnya, Bu, saya merasa sangat kesulitan dengan pelajaran matematika. Saya takut tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa mengerjakan soal-soalnya. Itu membuat saya stres, Bu. Ibu bisa memahami perasaanmu. Terkadang, pelajaran memang bisa terasa sangat sulit dan menakutkan. Ketika kita merasa kesulitan, mudah sekali untuk merasa ingin menghindar. Namun, Ibu ingin kita menemukan cara agar kamu bisa lebih nyaman di kelas matematika. Bisakah kamu ceritakan lebih detail apa yang membuat kamu merasa sangat kesulitan? Ya, Bu, saya sedang tidak mengerti penjelasan guru saat kelas, dan saya malu untuk bertanya. Saya takut guru-guru saya akan menganggap saya bodoh. Terima kasih sudah jujur, Cantika. Kamu tahu, banyak murid yang merasa seperti kamu. Dan bertanya saat tidak mengerti adalah hal yang penting. Menurutmu, apakah membuat adalah cara terbaik untuk menghadapi kesulitan ini? Tidak, Bu. Saya tahu ini bukan cara yang benar, tapi saya bingung harus bagaimana. Ibu senang kamu menyadarinya. Sekarang, mari kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan agar kamu lebih nyaman dan bisa mengikuti pelajaran. Bagaimana jika kita coba sesi bimbingan tambahan setelah jam sekolah? Kita bisa belajar bersama dan kamu bisa bertanya apa saja yang belum kamu pahami tanpa merasa malu. Itu terdengar bagus, Bu. Saya akan coba. Baik, kita akan mulai besok. Ibu akan ada di ruangan bimbingan pukul 3 sore. Ibu yakin, dengan bantuan tambahan, kamu akan bisa mengejar ketinggalan. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita bicara ini? Saya merasa lega, Bu. Saya pikir saya sudah menghadapi masalah ini. Terima kasih sudah membantu. Saya jadi lebih termotivasi untuk mencoba lagi dan tidak menyerah. Elsa, bisakah kita bicara sebentar di ruangan Ibu? Ya, Bu. Elsa, Ibu tahu kamu adalah murid yang peduli dan biasanya sangat baik dengan teman-temannya. Ibu juga tahu kamu sering membantu teman-teman di kelas ketika mereka membutuhkan. Ibu ingin membantu kamu menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Terima kasih, Bu. Tadi Ibu mendengar kamu kan juga berkelahi ya dengan teman sebelah kantin. Bisa kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Dokter Sinus menurut saya, Bu, beberapa hal yang menyakitkan tentang keluarga saya. Akhirnya saya tidak bisa menghindari lagi dan marah. Ibu mengerti, Elsa. Ujukan dan kata-kata yang menyakitkan memang sangat sulit untuk diabaikan. Dan kamu merasa marah adalah hal yang wajar. Namun, Ibu ingin kita berpikir tentang cara lain yang bisa kamu lakukan selain berkelahi. Apakah kamu merasa perkelahian adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak, Bu. Saya tahu perkelahian tidak menyelesaikan masalah. Saya membuat semuanya lebih buruk. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Ibu senang kamu bisa menyadari hal itu. Kita semua bisa belajar dari situasi ini. Apa yang bisa kita lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Dan bagaimana kamu bisa menanggapi situasi seperti ini dengan cara yang lebih positif? Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan guru, atau konselor jika saya merasa tidak bisa mengenai saya, atau saya bisa mencoba untuk mendahului situasi yang membuat saya marah. Itu ide yang bagus, Elsa. Bagaimana kalau kita akan ketemu dengan konselor untuk membicarakan lebih lanjut tentang bagaimana mengolah emosi dan menemukan strategi yang lebih baik? Ibu yakin dengan sedikit bantuan kamu bisa mengatasinya. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah bicara ini?
Saya merasa lebih baik, Bu. Saya masih dengar dan tidak langsung disalahkan. Saya berpikir tentang cara lain untuk mengatasi masalah tentang kekerasan. Saya juga merasa lebih bertanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Berikutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi memiliki beberapa ciri-ciri penting. Mengakui kesalahan secara terbuka, memahami dampak dari kesalahan, meminta maaf dengan tulus, melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki kesalahan, dan belajar dari pengalaman untuk mencegah pengulangan. Kemudian yang berikutnya ada segitiga restitusi. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 elemen utama. Pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, memahami dampak kesalahan tersebut. Dan ketiga, memperbaiki kesalahan dengan tindakan konkret. Model ini membantu siswa untuk benar-benar belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan yang rusak. Baik Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, kita telah membahas perubahan paradigma dalam pendidikan. Dari pendekatan otoriter ke pendekatan disiplin positif yang restoratif, kita juga membahas bagaimana memahami motivasi perilaku manusia, memenuhi kebutuhan dasar siswa, dan menggunakan restitusi untuk mengembangkan tanggung jawab dan empati. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dalam cara kita mendekati disiplin di kelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan. Bu Ulfa, saya mau menanya. Nama saya Khadijah, bidang studi pendidikan agama Islam. Pertanyaan saya pertama, apa perbedaan utama antara pendekatan otoriter dan pendekatan disiplin positif? Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Ija atas pertanyaannya. Pendekatan otoriter berfokus pada kontrol ketat dan hukuman untuk menegakkan aturan. Guru adalah pihak yang dominan dan siswa diharapkan untuk patuh tanpa banyak diskusi. Sebaliknya, pendekatan disiplin positif menekankan pada pengembangan karakter dan tanggung jawab pribadi melalui dukungan dan motivasi. Ini melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan emosional. Terima kasih Bu Ulfa atas pemaparan atau jawaban yang telah diberikan kepada saya. Bu Ulfa, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nelviana Siregar. Saya guru bahasa Jerman di sekolah ini. Bu Ulfa, mau nanya ini, bagaimana ya cara kita mengimplementasikan restitusi di kelas yang besar? Tahu kan Bu Ulfa, di kelas yang besar itu bagaimana caranya? Saya ingin tahu sekali bagaimana, karena saya terkadang agak bingung sendiri ya, bagaimana cara kita mengelola, restitusi gitu di kelas yang besar. Tolong dibantu jawab Bu Ulfa. Terima kasih banyak Bu Ulfa. Terima kasih Prof. Nelpi untuk pertanyaannya. Mengimplementasikan restitusi di kelas besar bisa menantang, tetapi tidak mustahil. Mulailah dengan membangun budaya kelas yang mendukung dan saling menghormati. Lakukan kegiatan kelompok kecil di mana siswa bisa berdiskusi dan mengakui kesalahan mereka. Berikan panduan dan waktu yang cukup bagi siswa untuk melakukan restitusi. Selain itu, penting untuk melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan kelas dan memberi mereka tanggung jawab dalam menjaga lingkungan belajar yang positif. Oh, begitu ya Bu Ulfa. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Ulfa. Jawaban Bu Ulfa sudah membantu saya mulai memikirkan untuk kedepannya harus berbuatnya seperti bagaimana. Terima kasih banyak Bu Ulfa. Dan Izin bertanya, Bu Ulfa, perkenalkan saya Hilwa Salma Panjaitan. Saya adalah guru produktif yang mengampu mata pelajaran produktif, khususnya perpajakan. Nah, ada pertanyaan saya tentang bagaimana kita bisa memastikan siswa memahami dampak dari kesalahan yang mereka perbuat. Itu saja Bu Ulfa. Terima kasih Bu Hilwa atas pertanyaannya. Untuk memastikan siswa memahami dampak dari kesalahan mereka, penting untuk melakukan diskusi terbuka dan reflektif. Gunakan contoh konkret dan ajak siswa untuk berpikir tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Berikan umpan balik yang konstruktif dan ajak mereka untuk berbicara langsung dengan pihak yang terdampak. Jika memungkinkan,
Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Oke, terima kasih jawabannya Bu Ulfa. Semoga kedepannya ini bisa saya langsung terapkan dalam praktek pembelajaran di kelas. Terima kasih untuk masukannya. Oke, perkenalkan, nama saya Sujatmi Hartati. Saya adalah guru bahasa Inggris di sekolah ini. Izinkan saya bertanya Bu Ulfa, apa saja langkah-langkah konkret yang bisa diambil guru untuk menerapkan disiplin positif? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Mem atas pertanyaannya. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil guru untuk menerapkan disiplin positif antara lain, yang pertama membangun hubungan yang kuat. Mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa melalui komunikasi terbuka dan rasa saling menghormati. Yang kedua, menetapkan aturan yang jelas. Bersama siswa, buat aturan kelas yang jelas dan adil. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan dan pengakuan. Berikan dukungan emosional dan pengakuan terhadap perilaku positif. Yang keempat, ada melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Ajak siswa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Kemudian yang terakhir, ada menggunakan restitusi. Implementasikan pendekatan restitusi untuk menangani kesalahan dan memulihkan hubungan. Terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu Ulfa berikan kepada saya. Thank you for your explanation. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hartina, saya guru mapel produktif akuntansi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengukur keberhasilan pendekatan disiplin positif di kelas? Baik Bu Hartina, terima kasih atas pertanyaannya. Keberhasilan siswa pendekatan disiplin positif dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama ada perilaku siswa, yaitu dengan observasi perubahan perilaku siswa. Kemudian ada keterlibatan siswa. Yang ketiga ada hubungan guru siswa. Yang keempat ada lingkungan kelas. Dan yang kelima ada refleksi siswa. Itu seperti umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka dengan pendekatan disiplin positif. Terima kasih atas jawabannya Bu Ulfa. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan dalam kegiatan di kelas. Izin bertanya Bu Ulfa. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sirait, guru pendidikan agama Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara melibatkan orang tua dalam pendekatan disiplin positif. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Ibrahim atas pertanyaannya. Melibatkan orang tua dalam pendekatan disiplin positif bisa dilakukan dengan cara yang pertama, komunikasi terbuka. Selalu berkomunikasi dengan orang tua tentang pendekatan disiplin positif yang digunakan di kelas. 2. Workshop atau seminar. Adakan workshop atau seminar bagi orang tua untuk memperkenalkan mereka pada konsep disiplin positif. Itu saja Pak Ibrahim. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya harap jawaban ini memberikan kejelasan. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau hal lain yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Jika tidak ada lagi pertanyaan, mari kita rangkum apa yang telah kita bahas hari ini. Kita telah mengupas tuntas perubahan paradigma dalam pendidikan dan pentingnya pendekatan disiplin positif melalui berbagai konsep dan contoh. Kita memahami bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas dan manfaat yang bisa kita peroleh. Saya ingin menekankan beberapa poin utama dari diskusi kita. Yang pertama, disiplin positif membantu mengembangkan karakter dan tanggung jawab pribadi siswa. Yang kedua, pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan otoriter tradisional. Yang ketiga, restitusi adalah kunci untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan. Yang keempat, melibatkan siswa dan orang tua dalam proses ini sangat penting untuk keberhasilan. Saya mendorong Bapak Ibu semua untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif ini dalam lingkungan kelas Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman atau tantangan tertentu yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi saya setelah presentasi ini. Untuk mendukung implementasi disiplin positif, saya telah menyiapkan beberapa sumber daya tambahan untuk bisa Bapak Ibu akses. Ini termasuk panduan praktis, artikel, dan buku-buku yang relevan. Silakan menghubungi saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi ini. Saya berharap informasi yang telah disampaikan bermanfaat
dan dapat diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Selamat mencoba dan semoga sukses. Saya yakin dengan komitmen kita bersama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Terima kasih sekali lagi dan semoga Hari Bapak Ibu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sirait. Saya mengampu mata pelajaran agama Islam. Saya setelah mendengarkan presentasi pada hari ini, saya merasa lebih percaya diri di dalam menerapkan pendekatan disiplin positif dalam kelas saya nantinya. Saya merasa lebih siap untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang. Menurut saya, ada hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah kita. Yang pertama, mungkin dia ada namanya kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Yang selanjutnya, terakhir, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas, di lingkungan sekolah, agar upaya mengingat dan menanamkan budaya positif di dalam diri siswa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reprijal SPD, guru produktif dari Tata Boga. Adapun refleksi terhadap video budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ulfa adalah bahwa budaya positif sangat bagus diterapkan di SMK Negeri 3. Diharapkan dengan budaya positif tersebut akan membawa perubahan bagi pendidikan, khususnya pendidikan di SMK Negeri 3, di mana peserta didik di dalam proses pembelajaran akan semakin lebih baik dan pembelajaran berpusat kepada kepada murid, bukan lagi berpusat kepada guru, dan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang menarik dan berpihak dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, dari kita berharap dengan budaya positif ini nanti SMK Negeri 3 akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten khususnya dalam bidang pariwisata, baik itu di perhotelan, di kuliner maupun di jurusan perbankan, administrasi, keuangan. Sehingga siswa-siswa kami, siswa kami ini menjadi siswa yang atau tenaga kerja yang siap pakai setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di SMK Negeri 3 ini. Terakhir, saya berharap perubahan-perubahan yang dicapai selain dari peserta didik, dari juga kami sebagai selaku pendidik atau sebagai warga sekolah akan menerapkan budaya positif menjadi lebih baik dan menjadi suatu kebiasaan sama kami, sehingga kami saling menghargai satu dengan yang lain, menghargai siswa, menghargai waktu dan lain sebagainya. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, mengajar di bidang studi pendidikan agama Islam di SMK Negeri 3 Tanjung Balai. Dari presentasi tadi, saya merasa bertambah wawasan yang sangat berharga tentang pendekatan baru dalam pendidikan.
sehingga nanti saya bisa memahami pentingnya membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, sehingga ada pendekatan yang terjadi antara saya sebagai seorang guru dengan siswa yang saya didik. Dan serta restitusi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendidik siswa tentang bagaimana bertanggung jawab dalam hal, baik dalam hal disiplin maupun dalam hal melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Arsin. Mapelnya saya produktif perhotelan. Saya di sini mengajar sudah lebih kurang 17 tahun. Dari 2007. Jadi persingkat saja, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atas presentasi Bu Ulfa. 1:1. 1 itu saya merasa yakin bahwa disiplin ini bagi siswa untuk menciptakan kelas yang lebih produktif. Maksudnya produktif di sini bukan bentuk bahan atau sesuatu yang dihasilkan, tapi berupa yang tidak dapat diraba, tapi dapat dirasakan. Yang kedua, mungkin tambahan. Jadi perbandingan tadi 1:1. Tambahan maksud saya, apakah ada korelasi dari pihak sekolah sendiri untuk mendukung paparan yang disampaikan Bu Ulfa? Misalnya kepala sekolah. Yang kedua, PKS kesiswaan. Apakah ini sudah disampaikan atau sudah ada hasil dari mereka, sehingga ada sinkronisasi antara guru yang masuk ke dalam kelas dengan pihak sekolah yang menghasilkan suatu, ya tadi yang saya bilang, produk yang tidak bisa diraba, sehingga nanti siswa ketika lulus atau bekerja di lingkungan kerja, mereka dapat menerapkan apa yang didapatkan selama sekolah, khususnya SMK Negeri 3 bisa. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa 1:1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Surini Lawati SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tanjung Balai, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, dan sebagai seorang pimpinan untuk menanggapi seluruh runtutan kegiatan yang dilakukan oleh seorang Ibu Ulfa Asri yang telah melakukan kegiatan sosialisasi berbagi praktik baik di sekolah ini dalam kegiatan yang sangat bagus sekali. Saya mendukung, semoga kegiatan ini semakin meningkat dengan upaya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, karena memang saya akui seorang Ibu Ulfa Asri memiliki dedikasi yang tinggi dan sudah berkompetensi, sehingga memang tidak dapat diragukan bahwa apa yang dilakukan adalah memiliki nilai kesesuaian. Harapannya adalah untuk ke depan, karena masih ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan, semoga bisa lebih baik dan semangat untuk bisa berbagi, memberi manfaat dan menebar manfaat bagi banyak orang di setiap tempat. Oleh karena itu, saya semangat dan memotivasi serta mengharapkan kepada Ibu Ulfa Asri semakin berinovasi dengan kreativitas-kreativitas yang dimiliki. Insyaallah, salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.